gue tuh bener-bener ngerasa ada yang lewat di belakang gue, dan gue ngerasa itu gede dan hitam. Memastikan dia ke kamar mandi, dan yang dia lihat itu tuh showernya emang nyala, bukan bocor, bukan sekedar gemericik air ternyata. Meteran, kita ngerasain, kita ngelirik ada, bukan ngelirik ya, tapi lebih tepatnya ujung mata kita tuh kayak memperhatikan bahwa ada dedaunan yang bergerak, Pak. Daun apa? Daun pisang. Balik lagi di Gelapnya Malam. Jangan biarkan kegelapan malam sampai menikah. Yes, di episode ke-5 ini Pak ya. Cepet ya Pak? Cepet banget. 1, 2, 3, 4, atau udah 5 episode. Benar. Aja. Apa kabar kawan malam? Gimana kehidupannya udah? Dapat cerita horor? Kalau udah bagi-bagi banyak, dong. udah banyak cerita horornya nih, daripada dipendem sendiri, mending kamu tinggal tulis di kolom komentar, nanti kita bacain, atau enggak mungkin kalau kamu yang ngerasa percaya diri gitu ya, mau cerita sendiri, boleh banget jadi narasumber kita ya Pak. Dari narasumber kita. Dan itu pun jadi mengurangi rasa takut ya Pak kalau dibagiin ke bener. Siapa tahu kita dapat insight yang lebih bisa diterima sama logika. Iya, gitu. Bahwa kejadian-kejadian tersebut mungkin bisa terjadi karena ada sesuatu. Benar. Gak hanya setan, berarti Betul. Nah, sebelum kita dapat cerita dari kamu ya, kawan malam, mungkin kita mau cerita lagi kali ya. Iya. Versi tema kita kali ini apa? Jadi tema kita kali ini itu momen horor bareng temen. Jangkauannya berarti lebih luas ya. Iya. Jadi ada saksi lah. Bener. Bisa dikatakan. Jadi ada orang yang memvalidasi bahwa kejadian tersebut terjadi. Nah, itu kan lebih real. Reels mah di Instagram. Oh iya, reels mah Instagram. Iya, lebih real ya. Kayak kalau kita ngerasain sendiri kan ya mungkin halusinasi kita doang. Kawan malam mungkin bertanya, wah mungkin ini halusinasi. Iya. Kalau ada temennya kan tadi balik lagi memvalidasi. Nah, kali ini siapa dulu nih yang cerita? Lu dulu Pak, coba Pak. Gua dulu ya. Lu mungkin ada kejadian-kejadian yang cukup mistis. Nah, jadi ada nih momen horor ya. Jadi gua cerita mundur lumayan ya, nggak terlalu jauh lah, 2021 lah. Perkiraan zaman COVID, masih COVID ya, masih COVID. Berarti zaman lagi sepi-sepinya Pak. Benar. Dan banyak kejadian yang cukup horor kan. Iya, kayak kemarin gua cerita di episode sebelumnya kan gua COVID di Wisma Atlet. Itu di COVID juga. Ya. Nah, ini tapi ceritanya bukan di Wisma Atlet atau mana, tapi ini ceritanya pas gua udah masih ngerantau di Jakarta. Gua waktu itu tinggal di ITC Fatmawati, Jakarta Selatan. Bukan di ITC-nya ya, tapi di daerah Fatmawati, di dekat-dekat ITC lah gitu. Nah, jadi kan gua dulu kuliah itu di Depok, dan banyak temen tuh asli Depok. Kalau nggak tempat tinggal di Depok. Nah, gua itu pas kerja itu tuh hampir setiap minggu gua tuh pasti main ke tempat temen gua yang ada di Depok. Pasti berkunjung. Pasti main. Nah, ini tuh dia adanya pokoknya di daerah GDC gitulah, kawan malam ya. Terus biasanya tuh rumah dia emang dijadiin base camp sama anak-anak kampus. Iya. Nah, waktu itu tuh yang main tuh ada 4 orang nih. Gua, Agung, ada teman gua, Nanda, sama tuan rumahnya Erik. Itu biasa mereka pasti absen tiap minggu tuh? Iya, pasti datang. Nah, kan biasanya hiburan kita itu di rumah Erik main PS. Iya, main PS ya. Kebanyakan main PS. Nah, tapi gua mau cerita sedikit soal latar belakang, dan gua udah pernah dapat cerita-cerita horor dari rumah si Erik ini. Jadi emang terkenal horor. Rumah Eriknya atau lingkupnya? Rumah Eriknya. Terus gue emang kalau ke rumah Erik itu kadang nggak berani kalau ditinggal sendirian. Karena cerita-cerita horornya. Iya. Dan gue juga
alhamdulillahnya sebelum kejadian itu gue belum pernah ngerasain kejadian horor di rumahnya Erik. Sebelum itu. Sebelumnya nggak pernah gue. Nah terus balik lagi lah kita ke ceritanya. Jadi kita tuh lagi main PS lah, mungkin kita main PS dari jam 8 jam 9 malam kali. Tuh main PS sore ya? Berempat tuh ya, berempat. Udah lagi main PS, terus biasanya tuh yang paling kuat, maksudnya main terus begadang tuh gua sama Agung. Nah, ini Nanda sama Erik tuh udah ngantuk lah, udah tepar lah dia. Tidur, si Erik tidur di kamarnya, si Nanda tidur di ruang tamu, yang dimana ruang tamu itu juga sekaligus ruang TV, jadi main PS-nya di situ juga. Tapi si Nanda itu tidur di sofa, di bawah sofa, di bawah sofa. Jadi dia emang agak aneh sih, dia tidur di bawah gitu loh. Iya. Udahlah, akhirnya kita lanjut tuh main berdua. Gak tau, lupa gue jam berapanya, tapi yang jelas pas udah tengah malam pastinya Pak. Iya udah tengah malam. Yang jelas tuh kejadian tuh udah jam 12 lewat, mungkin jam 1, jam setengah 2 kayaknya. Tuh gue lagi main. Nah, jadi gue ceritain dulu ya. Jadi si TV itu ngadep ke tembok. Nah, di temboknya ini samping TV ngadep ke tembok. TV dari tembok nih. TV dari tembok. Iya, ngadep TV ke tembok lagi. Iya, ngadep ke tembok. Nah, si tembok yang ini tuh apa namanya? Sebelah kanannya itu apa namanya? Ke dapur. Iya, ada ruangan yang menuju dapur lah. Iya, ada pintu di situ kan. Terus gua lagi main. Nah, si pintu ini tuh kayak ada yang nabrak gitu. Kayak bukan nabrak ya, kayak mungkin bunyi dari si pintu inilah. Kayak bunyi engsel kayak gitu. Bukan bunyi engsel juga. Jadi kan kayak itu dari triplek yang tipis, ngerti gak sih? Oh iya. Iya, ada beberapa pintu yang gitu. Nah, itu tuh kayak bunyi-bunyi gitu loh. Kret. Nah, udah tuh kita lanjut main PS. Di situ apa namanya? Lagi naik main PS di belakang ini di belakang. Kita gini deh. Berarti posisi madep ke TV semua nih? Iya, antara dua orang, madep ke TV, sama TV semua. Sama siapa tadi? Agung. Sama Agung madep ke TV semua. Nah, iya tuh di belakang kita tuh ada space ya mungkin setengah meter sebelum tembok. Ya, seukuran pintu. Iya. Bisa orang bolak-balik tuh dari situ bisa. Nah, udah tuh lagi enak-enak main. Lu pernah nggak sih kalau misalkan lu lagi misalkan apa ya, lagi ngadep gitu ke depan, terus tiba-tiba lu ngerasain ada orang lewat di belakang lu? Ini secara nyata dulu secara nyata dulu. Orang pasti ada, karena ada indra juga kan. Indra perasa kan, indra peraba. Jadi, nah itu tuh gue lagi main, gue tuh bener-bener ngerasa ada yang lewat di belakang gue, dan gue ngerasa itu gede dan hitam. Dan beberapa kali bolak-balik? Enggak, gitu? sekali doang aja. Nah, yang seremnya lagi, ternyata bukan gue doang yang ngerasain. Gue pas ngerasain kayak gitu, gue langsung nengok ke Agung dong. Iya. Gue langsung nengok ke Agung nengok ke gue. Dengan ekspresi yang sama-sama khawatir dan takut mungkin. Iya, ekspresi yang dia tuh kayak ngerasain ada orang yang lewat juga di belakang. Udah tuh habis itu. Udah dong, berarti perasaan gue tervalidasi dong. Iya. Maksudnya emang bener ada yang lewat di belakang. Ya kan? Terus habis itu gue panik lah, ngerasa takut gue. Gue lempar stick, maksudnya gue lepas stick, gue bangunin Nanda yang lagi tidur. Nah itu gak tahu ya, bodohnya gue langsung refleks bangunin Nanda atau biar ada temennya gitu kan, biar lebih rame gitu yang bangun gitu kan. Terus gue bangun, nah setan segala macam, dia bangun. Apa sih lu, setan apa sih, udah biarin. Dia tidur lagi. Akhirnya kita berdua nggak lanjut main PS, kita malah nongkrong di depan terasnya si Erik. Nah, karena itu ada rasa khawatir juga, takut ada lagi. Iya, karena masih berasa aja gitu loh, kayak ada yang takut ada yang lewat lagi. Suasananya masih suasana serem lah. Itu lampu posisi mati, Pak? Iya, lampu dimatiin. Langsung dinyalain pas habis kayak gitu? Iya, langsung dinyalain. Nah, itu gua karena si Nanda mau tidur kan, sebelum kejadian itu gua matiin lampu sengaja kan, biar si Nanda bisa tidur. Nah, itu cahaya tuh emang dari TV doang. Iya. Ya. Nah, itu udah emang suasananya ngedukung buat kejadian itu, remang-remang gitu kan. Iya. Karena biasanya di
kejadian yang kayak gitu tuh biasanya di tempat-tempat yang gelap ya Pak? Iya, gelap sama lembab biasanya. Sering terjadinya tuh, gesekan-gesekan energinya tuh. Makanya kan kita nggak boleh matiin lampu yang ada di kamar mandi kan? Iya, katanya karena juga sumber makanan dari jin kan kotoran ya Pak? Ada di situ. Terus itu sih ya tadi ceritanya. Terus ada cerita lagi yang ini balik lagi berarti ke rumah gua. Berarti di episode sebelumnya gua kan juga sering cerita nih. Udah ngejelasin bahwa keadaan rumah gua tuh kayak gimana. Nah, jadi ada di mana momen yang ngerasain tuh bukan gua doang. Jadi kan ya gua pernah cerita juga kalau misalkan rumah gua itu dijadiin base camp kan. Sama anak-anak yang ada di sini lah, teman-teman gua. Nah, kejadiannya tuh kita lagi main PS. Itu tuh jam 8, mungkin jam 8, jam 9 malam. Nggak begitu malam ya Pak? Nggak begitu malam. Nah, habis itu tuh ada salah satu teman gua, Fajar namanya. Dia itu ngedengar ada suara gemericik air di arah kamar mandi gua. Dan sebelumnya emang gua juga sering ngedengar suara gemericik air pokoknya di toilet lah. Gua sering ngedengar sebelum si Fajar dengar tuh gue udah denger duluan gitu. Tapi gue tuh nggak pernah langsung ngecek. Iya. Karena gue mikirnya ya udah mungkin itu hanya kejadian di keran-keran biasa. Iya, shower. Iya, shower bocor atau gimana kan. Terus kejadiannya emang seringnya di malam hari. Dan gue mikirnya juga mungkin kalau malam kan emang gitu kan, kayak kita tuh lebih bisa mendengarkan sesuatu yang jauh, suara-suara yang jauh. Keheningan juga, karena kalau siang hari kan banyak riuh. Iya, suara-suara yang di sekitar kita kan. Nah, gue tuh mikirnya kayak gitu, makanya gue nggak pernah ngecek ke kamar mandi. Intinya lu mengabaikan lah. Gue mengabaikan. Nah, tapi di kejadian itu tuh si Fajar dengan beraninya memastikan dia ke kamar mandi dan yang dia lihat itu tuh showernya emang nyala, bukan bocor, bukan sekedar gemericik air ternyata. Jadi si kayak ya shower dinyalain, shower dinyalain, iya. Jadi posisi keran itu terbuka Pak? Iya, begitu. Jadi shower itu kan macam-macamnya Pak, ada yang dipulir, ada yang ditarik. Kalau shower yang di rumahnya Denny itu dia ditarik, ya. Kayak tuas ya Pak? Bener, kayak tuas. Jadi dari posisinya lurus kalau pengen dipakai dinaikin gitu. Nah itu posisinya berarti dibuka ya Pak? Dibuka. Oh itu menurut kesaksian Fajar ya? Nggak masuk logika Pak ya. Iyalah. Maksudnya karena posisi semuanya ada di belakang, ada di depan semua kan, lagi ngobrol sama Iya. Juga nggak ada orang yang masuk kan? Nggak ada, rumah gua doang sendiri kan, nggak ada siapa-siapa. Nah itu ya gua yakinin juga kalau misalkan hewan pun kayaknya bakal lebih susah karena kan tadi balik sulit. Lagi si tikus atau siapapun itu kan harus neken keluar kan. Iya, kalau tadinya pengen ketutup mungkin masih logika Pak. Masih logika. Tikus melewati atasnya Iya. Kalau ini kan berarti dia tikus harus ngelompatin kayak gitu biar dia nongak ke atas. Dan tenaganya juga harus sekuat itu kan. Gitu. Berarti mungkin bisa diasumsikan emang aktivitas ya Pak? Mungkin. Karena di jam-jam tersebut emang di jam-jam tersebut sering kan? Iya. Di jam 10, jam 11 lah gemericik air. Mungkin dia ingin menandakan bahwa mereka tuh ada Pak. Mungkin. Bisa. Ingin orang tuh tahu eksistensi mereka. Mungkin ada beberapa kejadian horor serupa di Kawan Malam mungkin. Kayak gitu di jam-jam tertentu ya Pak? Bener, biasa di jam-jam tertentu. Kayak kemarin gue yang pas rumah gua dulu bau anjir dan segala macam itu kan ada jam-jam. Makanya mungkin Kawan Malam kejadiannya mungkin serupa juga pakai kita. Benar. Di jam-jam tertentu kayak jam 11, jam 12. Berarti serem juga ya Pak ya? Bisa lumayan. Dan lu ada nggak nih cerita soal ada momen horor bersama kawan bareng teman. Ada beberapa mungkin yang paling dekat tapi kita balik ke beberapa tahun ke belakang ya. Tepatnya sama mungkin di zaman Covid Pak. Antara 2020 gue tepatnya nggak tahu 2020 atau 2021 itu gue sama temen gue lebih tepatnya yang tinggal samping-sampingan serumah
serumah, dia tetangga gua. Kita tuh kalau malam sering ngobrol, Pak. Sering ngopi-ngopi. Nah, jadi ada beberapa waktu emang kita hampir tiap hari, Pak. Hampir tiap hari tuh kita ngobrol. Nah, di balik obrolan kita itu kadang sampai larut, Pak. Sampai jam 1, setengah 2, dan terkadang sampai jam 2. Kadang kita sampai kita masuk ke sesi kita lapar, kita makan, nyari makan, muter-muter segala macam. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, pasti kan kita ada rasa boring kan, Pak. Biasanya kalau cowok tuh kayak apalagi nih ngobrolnya nih. Ngobrol apa lagi, masa ini aja kan. Nah, lagi cerita horor, kita punya ide, Pak. Punya ide lebih. Oh, jadi sebelum lu keliling-keliling tuh lu sebelumnya cerita horor? Cerita horor. Kita kayak pernah ada kejadian apa nih? Biasanya kan lingkup cowok ya, kawan-kawan mungkin juga ngerasain kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol, terus kita ada ide. Gimana kalau kita keliling desa? Dengan tujuan bukan nyari horor, Pak. Kalau itu di luar dari itunya. Kita hanya pengen keliling desa, maksudnya ngabisin waktu sambil ngobrol-ngobrol, sambil nyari temen lah. Habis kayak gitu, jadi Kalimukti itu cukup luas desanya. Nah, jadi di daerah sana ada beberapa yang dikategorikan emang cukup horor, Pak. Nah, jadi ada wilayah-wilayah yang dekat sama makam. Makam itu dibagi dua di desa gua tuh ada 2. Makam yang besar, yang sangat-sangat besar, sama yang sedang lah. Jadi ada yang di ujung, di perbatasan, sama di daerah dekat sekolahan. Nah, ini kita ngelewatinnya yang dekat sekolahannya, Pak. Jadi kita kan kalau di jalan pedesaan tuh kan biasanya gang-gang kecil ya, Pak. Tapi renggang-renggang, Pak, nggak kayak di kota. Dia gang kecil tapi berdempetan. Rumahnya agak berjauhan ya. Kalau ini rada berjauhan. Jadi emang ada space buat kayak tempat-tempat horor, Pak. Jadi kayak buat rasa takut tuh ada. Spot-spot gelap kayak gitu. Gelap kayak titik-titik yang emang kayak angker gak nih, Jadi kita nebak-nebak juga. Kita lewat beberapa tempat kita lalui, itu nggak ngerasain apa-apa, Pak. Jadi datang ke tempat yang emang gangnya itu di samping kuburan persis. Yang sedang gede? Yang sedang, yang di sekolahan. Nah, posisinya itu kita ngelewatin di tepatnya sebelah utara ya gangnya itu. Jadi di belakangnya persis kita ngelewatin sana. Emang rimbunnya pepohonan yang ada di kuburan tersebut itu nyambung, Pak, ke lingkup yang perumahan. Jadi emang ada pembatas tapi emang nyambung. Paham ya mungkin kawan malam ya gambarannya. Nah, itu habis kayak gitu kita ngelewatin sana, emang ada beberapa rumah. Tapi beberapa rumah itu berjauhan, Pak. Berjauhan, dan kalian tahu lah yang tinggal di daerah kan, daerah juga lampunya nggak seterang kota kan, maksudnya ya minim lah. Mungkin ada beberapa rumah yang depan terasnya nggak dikasih lampu mungkin, Pak. Ada juga. Nah, itu daerah sana pas gua ngelewatin sana itu kebetulan yang gua lewatin itu emang sepi banget. Jadi udah nggak ada orang, ada orang tapi mungkin udah pada tidur. Gua ngelewatin itu, tadinya kita biasa aja, Pak, nggak ngerasain ada sesuatu yang horor atau suatu ketika kita udah ngelewatin yang kayak pepohonan tersebut, nggak terlalu jauh, 5 meteran, kita ngerasain, kita ngelirik ada, bukan ngelirik ya, tapi lebih tepatnya ujung mata kita tuh kayak memperhatikan bahwa ada dedaunan yang bergerak, Pak. Daun apa? Daun pisang. Dia bergeraknya itu tidak semrawut dengan arti kena angin, Pak. Kalau bukan kena angin kan gerak-geraknya dia random lah. Dia teratur. Nah, itu pas di momen itu berarti cuaca lagi kayak gimana? Lagi terang-terang aja maksudnya? Lagi terang. Berangin? Enggak, lagi emang bener gerah banget, nggak ada angin sama sekali. Dan menurut gua bisa mastiin kalau angin menggerakkannya nggak bakal bisa sekeras itu, Pak. Karena posisi daun itu sampai bergeraknya kayak gini. Cukup cepat, Pak. Cukup cepat. Dan kita mastiin itu hanya daun itu aja. Daun pisang. Di satu pisang berarti satu daun itu daun doang pisang, yang gerak. Iya. Itu tuh bergerak dengan nggak terlalu cepat sih, tapi kayak melambai kayak gitu. Kita perhatiin, temen gue langsung ngasih kode kan. Maksudnya mungkin dalam bahasanya mungkin lu ngeliat gak? Gue lirik-lirik juga kanan kiri. Terus kata gue, iya tahu, gue ngeliat juga. Terus
gue menawarkan diri untuk memastikan juga, karena gue juga penasaran kan. Iya, ada maksudnya apa? ada apa? Mungkin hewan-hewan Iya. atau mungkin ada orang iseng. Kan kita nggak tahu ya. Mungkin ada selain kita juga. Tapi taruh posisi si daun itu, si pisangnya tinggi kah atau emang pisang yang masih kecil, yang masih bisa kejangkau sama orang? Masih bisa kejangkau sebenarnya, masih bisa kejangkau. Jadi pohonnya cukup tinggi, tapi bagian daunnya yang gerak itu yang cukup pendek, nggak terlalu tinggi. Nah itu pas kita ngelirik dan gua pengen ngeliat, itu dedaunan tersebut yang gerak berhenti Pak. Sebelum pas kita ngelirik dia masih gerak, pas kita nyoba ngebalik kiri, posisinya seperti ini ngebalik kiri, itu dedaunan tersebut langsung berhenti. Dan karena gua penasaran, gua menanyakan, lu berani atau enggak untuk mastiin? Ke teman lu? Ke temen gua. Nah teman gue juga mengiyakan, berani. Akhirnya kita samperin karena jaraknya nggak terlalu jauh Pak antara gue jalan itu. Gue samperin, gue lihat kanan kiri nggak ada apa-apa Pak. Terus juga gue bawa handphone, gue senter. Nggak ada apa-apa. Itu nggak ada apa-apa juga Pak. Dan gue pastiin nggak ada orang juga, nggak ada hewan. Terus juga angin tetap masih sama, nggak ada angin. Nah dari situ kita mengasumsikan bahwa emang ini tuh kejadian supranatural karena didukung dengan kayak lingkupnya juga dekat gelap berarti dia. Gelap banget Pak. Jadi pepohonan tersebut gelap banget. Karena kan daerah-daerah tertentu kan yang di desa kita kan masih ada yang daerah-daerah yang spot yang kosong ya Pak. Tanah-tanah luas yang diisiannya pepohonan. Kebun-kebun lah ya. Dan katanya pepohonan kayak daun pisang, terus bambu-bambu, itu kan tempat rindang-rindangnya sarang kan. Sarang-sarang. Ada wewe, wawa, gende. Nah, itu katanya mereka di sana ya. Mungkin juga makanya dari situ kita juga rada merinding juga dan kita pengen nerusin jalan atau balik lagi dan akhirnya kita meneruskan untuk yang mending balik ke rumah karena kita nggak mau takutnya sampai muncul Pak atau ada kejadian yang tidak enak. Berarti setelah lu nyamperin pohon itu tuh udah stop aja gitu. Nah, itu berhenti dulu Pak, ada lagi. Nah, setelah kejadian itu tuh ada sebenarnya pas kita ngelirik pas center kita ke belakang, itu tuh ada bagian pohon yang gerak juga Pak. Hah? Ada gerak lagi. Pisang juga? Pisang juga, jadi di dalam rindangnya pohon bambu ada pohon pisang. Tapi pohon pisang itu nggak rapet-rapet. Nah di bagian belakang yang di depan yang pohon pisang yang gerak itu ada pohon pisang lagi. Nah pohon pisang tersebut gerak lagi, iya. Dan lucunya sama-sama pohon pisang. Nah kali satu juga daunnya? Satu juga, tapi itu lebih cepat. Pas gua ke belakang, iya. Enggak, maksudnya lebih cepat kejadiannya. Durasinya lebih cepat, enggak selama yang pertama. Nah mungkin menurut gue itu juga hal yang bikin gue takut dan akhirnya gue nggak jadi center lagi. Itu nggak berarti yang pohon pisang yang kedua lu goyang-goyang itu nggak lu senterin? Nggak gue senterin karena posisinya gelap. Gue nggak mau mastiin juga karena kita meyakini berdua bahwa teman gua sama gua ya benar emang lagi ada kejadian. Jadi gua nggak mau nantangin juga. Gua balik lagi akhirnya kita pulang. Oke. Berarti cukup serem juga ya maksudnya. Kayak dia ngeledek nggak sih sebenarnya? Ya nggak sih? Iya. Yang pertama sepi ya. Sepi terus dari pohon pisang satu lu samperin. Malah pindah ke pohon pisang kayak ngeledek. Nah, gue yang jadi pertanyaan berarti si frekuensi daunnya goyang-goyang tuh yang kayak gini maksudnya santai atau yang pertama atau kebak gitu? Yang pertama yang kedua. Yang pertama kayak yang lambai, semuanya kayak yang lambai Pak. Yang satu sama kedua kayak yang lambai. Tapi konstan Pak. Jadi tetap dengan gerakan yang sama. Iya. Bukan karena angin berarti. Iya, pastinya bukan karena angin. Kalau angin kita pastikan kan random Pak. Random. Entah goyang kemana, ke kanan, ke kiri, itu hanya ke atas, ke bawah. Dan gua ngeyakinin juga karena di sekelilingnya nggak ada daun yang bergerak Pak. Iya karena kan banyak pohon bambu juga kan. Mungkin kalau misalnya angin oke lah kita berpikir angin. Mungkin seharusnya yang pinggir-pinggirnya yang ada tangkai-tangkai pohon bambu yang ada daunnya mungkin ikut bergerak. Bunyi dan pastinya kan. Nah itu enggak Pak, hanya di situ aja. Nah makanya gua menganggap itu cukup horor juga ya. Iyalah. Jadi mungkin kejadiannya persis kayak di rumah gua ya, yang maksudnya yang pintu kebuka, yang pintu ditabrak. Iya. Jadi dia interaksi lewat benda-benda yang ada di sekitar kita berarti kan. Benar.
Karena ada beberapa emang mungkin makhluk yang kasat mata itu ingin menunjukkan sesuatu, Pak. Eksistensinya. Gue tuh ada gitu ya. Gitu Iya, gitu, dan kalian mungkin harus tahu. Nah, di sini tuh bukan cuma kalian doang gitu. Kawan malam mungkin pastinya di sekeliling Anda. Pasti di kawan malam juga di sekeliling kamu tuh bukan cuma kamu doang ya, atau manusia lainnya, tapi pasti ada sosok-sosok yang mungkin ada di kamar kamu sekarang. Ya, mungkin kalian lagi pas nonton di belakang, di samping. Mungkin nanti guling kalian jadi sesuatu di malam nanti ya. Kan siapa tahu. Iya, kan? benar juga. Tapi itu cukup menyeramkan ya. Kayak sangat mengkhawatirkan. Gua gak bisa ngebayangin sih kalau misalnya kejadian kayak itu hanya di film-film horor. Tapi bisa jadi, Pak, kawan malam punya ada cerita yang kayak gitu. Nah, boleh banget ya. Buat kamu kawan malam yang punya cerita horor apapun itu ya. Iya. Kamu bisa entah pribadi, entah lingkup. Benar, atau mungkin di desanya ada legenda apa atau ada cerita mistis apa yang dulu bisa yang sering didengar sama warga dan bisa dipastikan bahwa ada kejadian tersebut. Nah, itu boleh banget. Bisa dibagiin ke kita ya, Pak? Bisa banget. Kamu bisa drop aja di kolom komentar teman Pro 2 kawan malam ya. Kawan malam atau bisa kirim email langsung. Nah, kamu bisa milih nih, kamu bisa kita bacain atau kamu mungkin jadi kawan malam yang pede, kamu bisa cerita datang. Tapi kita berharapnya datang ke podcast kita ya, Pak? Iya, kita lebih berharap kawan malam bisa datang ke podcast kita sebagai narasumber. Biar kita juga dapat sensasinya juga. Bener, Pak. Biar bisa lebih merasakan bahwa kejadian-kejadian cerita horor tersebut itu benar-benar horor dan mistis. Benar. Oke, mungkin episode kali ini segitu dulu kali ya. Iya, kita tutup dulu ya, Pak. Mungkin episode selanjutnya kita pilih bakal pilih. Mungkin kita pilih atau mungkin nanti. Oh, karena udah ada beberapa yang ngedrop ya, Pak. Cerita-cerita ya. Mungkin kita nanti insya Allah di episode selanjutnya kita bakal ada narasumber. Dan pastinya narasumbernya ini punya banyak cerita horor ya. Dan pastinya serem. Dan jangan lupa ya, kita juga masih punya challenge ya buat kita berdua. Kalau misalkan salah satu video kita tembus 1000 komen, kita bakal datengin salah satu tempat terangker di Cirebon Timur. Jadi ayo buruan yang pengen kita datang ke tempat angker ya. Komen sebanyak-banyak. Komen apa aja terserah ya. Oke, sekian kawan malam cerita dari kita berdua malam ini ya, Pak. Betul. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Episode 6 dan episode selanjutnya. Betul. Bye-bye. Bye-bye.